Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bahtiar Noka Agitama. Saya dari Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Nomor induk mahasiswa C10-210. Saya dari program studi S1 Ilmu Keperawatan. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah video tentang tata cara tindakan pemeriksaan fisik head to toe. Nah, pemeriksaan fisik head to toe ini apa sih? Nah, pemeriksaan head to toe ini yaitu pemeriksaan fisik yang dilakukan dari ujung kepala atau ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, di dalam pemeriksaan tersebut juga terdapat pemeriksaan paru-paru, jantung, dan abdomen. Nah, tidak usah panjang lebar lagi, mari kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Pagi. Sebelumnya bisa sebutkan nama dan tanggal lahir? Budi 17 Agustus 1945. Nah, saya kesini nih mau melakukan tindakan pemeriksaan head to toe. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Bahtiar Noka Agitama. Di sini saya bertugas dari jam 7 hingga jam 2 siang. Nanti untuk pemeriksaan head to toe bisa dilakukan sekitar 15 menitan Pak ya. Apakah boleh saya mulai tindakannya? Iya, boleh. Baik. Saya permisi cuci tangan lebih dahulu ya Pak. Nah, untuk pemeriksaan yang pertama kita mulai dari yang terlihat terlebih dahulu, yaitu pada warna rambut. Apakah warna rambut berubah atau tidak? Dan selanjutnya tekstur rambut, apakah rontok atau tidak, beruban atau tidak, apakah terdapat ketombe pada kulit kepala pasien, dan juga apakah ada benjolan atau luka pada kepala pasien. Selanjutnya pada tindakan palpasi, apabila ada yang dikeluhkan oleh pasien nyeri atau sakit, di situ kita lakukan perabaan. Apakah terdapat benjolan dan jika ada berapa diameternya. Nah, untuk pemeriksaan yang selanjutnya kita lanjut pada bagian mata. Awalnya kita lihat terlebih dahulu apakah mata kanan dan kiri itu simetris atau tidak. Nah, selanjutnya jarak antara mata kanan dengan telinga kanan dan mata kiri dengan telinga kiri apakah sama atau tidak. Nah, selanjutnya pengecekan pada bagian konjungtiva anemis dan ikterik. Nah, untuk konjungtiva anemis, apakah warnanya merah atau tidak? Jika iya, berarti normal, dan jika tidak, berarti pasien mengalami kekurangan hemoglobin. Nah, untuk ikterik sendiri yaitu keadaan sklera, apakah berwarna putih atau kuning. Nah, untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian hidung pasien. Yang pertama, kita lihat apakah tulang hidung pasien simetris atau tidak. Selanjutnya, lubang hidung pasien, apakah simetris atau tidak. Jika sudah, kita lanjutkan ke pemeriksaan jalan nafas. Nah, di pemeriksaan jalan nafas sendiri dilakukan dengan cara menutup salah satu hidung pasien terlebih dahulu. Nah, cara ini dilakukan dengan cara bergantian. Pada saat ditutup, perintahkan pasien untuk menarik nafas dan membuang nafas. Nah, selanjutnya kita analisa apakah pada saat pasien mengambil nafas dan membuang nafas terdapat gangguan atau sumbatan. Jika tidak, berarti pasien normal. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian bibir pasien. Untuk pemeriksaannya sendiri, kita awali dari pengecekan warna. Apakah warna pada bibir pasien merah muda atau hitam? Nah, untuk selanjutnya, kita cek kelembaban pada bibir bagian atas dan bawah pada pasien. Apakah kering atau lembab?
Dan juga kita cek apakah terdapat luka atau sariawan pada pasien. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan bagian telinga kanan dan telinga kiri pada pasien. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu pemeriksaan apakah daun telinga pasien lengkap atau tidak dan simetris atau tidak. Nah, setelah itu kita tanyakan apakah terdapat rasa sakit pada telinga pasien atau rasa nyeri pada daun telinga pasien. Sambil kita lakukan perabaan atau melakukan tekanan sedikit pada daun telinga pasien. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher ya. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian leher pasien. Nah, untuk pemeriksaannya sendiri dilakukan dengan cara inspeksi dan palpasi. Nah, yang pertama kita lihat apakah pada leher pasien terdapat luka memar atau tidak. Selanjutnya kita lakukan perabaan di sekitar leher pasien atau di leher pasien dan perintahkan pasien untuk menelan air liur atau air ludah. Nah, pada saat pasien melakukan penelanan, kita rasakan apakah pasien merasa kesulitan saat menelan atau tidak. Jika normal berarti pasien baik-baik saja. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada dan abdomen. Bisa minta tolong dibuka bajunya ya Pak? Oh iya bisa. Pemeriksaan inspeksi yaitu pergerakan nafas pada dada pasien. Nah, pada saat pengecekan inspeksi, kita perintahkan pasien untuk menarik nafas dan membuang nafas. Nah, pada saat tindakan tersebut, kita lihat apakah pergerakan dada pasien saat mengambil nafas antara kanan dan kiri sama atau tidak. Untuk selanjutnya yaitu palpasi. Nah, tindakan ini sendiri untuk mengetahui pergerakan pada dada. Nah, dengan cara kita suruh pasien untuk menarik nafas dan menyebutkan angka 77 dan 99. Nah, pada saat pasien menyebutkan, dada kita berada tepat di atas dada depan pasien. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan tindakan perkusi pada tulang iga pada Bapak ya. Iya. Nanti agak saya ketuk-ketuk, kalau sakit tahan dulu aja. Iya. Nah, selanjutnya tindakan perkusi. Nah, di tindakan perkusi sendiri kita akan melakukan pengetukan pada sela-sela tulang iga pasien dari tulang klavikula hingga iga bagian bawah. Pengecekan ini dilakukan di dada kanan dan dada kiri. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan untuk tindakan pengecekan apakah ada suara asing yang terdapat dari paru-paru Bapak ya Pak. Baik, akan saya lakukan pemeriksaan. Nah, setelah kita melakukan tindakan perkusi, selanjutnya yaitu auskultasi paru dan jantung menggunakan stetoskop. Kita cek pada bagian yang tadi kita ketuk. Nah, pada saat pengecekan, suruh pasien menarik nafas dan membuang nafas. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian abdomen.
Nah, untuk pemeriksaan pada bagian abdomen sendiri dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, langkah pertama yaitu tindakan inspeksi. Pada saat tindakan inspeksi, kita lihat apakah pada perut terdapat perut datar, cekung, cembung, atau terdapat perut papan. Dan selanjutnya warna dinding kulit. Apakah warna kulit sama dengan kulit sekitar? Apakah terdapat jaringan parut, bekas operasi, spider navy, venekstasi, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Nanti akan saya sedikit tekan-tekan ya Pak. Kalau agak sakit, tahan dulu aja. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan palpasi. Nah, pada pemeriksaan palpasi kita lakukan penekanan pada 9 regio abdomen. Apakah terdapat rasa sakit atau nyeri tekan pada saat dilakukan pemeriksaan? Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu perkusi pada 9 regio abdomen. Apakah terdapat bunyi timpani atau tidak? Nah, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan auskultasi pada abdomen. Apakah normal atau tidak? Apabila di seluruh lapang abdomen terdengar suara peristaltik, cukup dengarkan pada daerah lilika dextra selama 1 menit. Jika normal, akan terdengar bunyi 5-35 kali per menit. Baik Bapak, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan ekstremitas pada tangan ya Pak. Iya. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan ekstremitas atas. Nah, pada pemeriksaan kali ini yang kita lakukan adalah meluruskan jari-jari apakah simetris atau tidak, dan apakah jumlahnya lengkap atau tidak. Apakah ada kelainan pada jari satu dengan jari yang lainnya? Kita cek dari jari telunjuk hingga jempol pada tangan kanan dan tangan kiri. Selanjutnya menekan pada ujung kuku. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan tindakan ROM apakah terdapat rasa sakit atau tidak. Nah, pada saat melakukan tindakan tersebut, terus lakukan komunikasi kepada pasien. Dan jangan lupa selalu ucap kata permisi pada saat akan melakukan tindakan. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan ekstremitas bawah atau pemeriksaan pada kaki pasien. Nah, untuk pemeriksaan kaki sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan inspeksi dan palpasi. Nah, untuk pemeriksaan inspeksi sendiri yaitu kita lihat antara kaki kanan dan kiri simetris atau tidak. Selanjutnya kita lihat pada kuku pasien apakah panjang atau pendek dan apakah kotor atau tidak. Nah, untuk selanjutnya kita cek jari-jari pasien apakah lengkap atau tidak dan lurus atau tidak. Nah, tindakan selanjutnya yaitu palpasi, yaitu menekan dan melepaskan ujung-ujung jari kaki pasien dan kaki pasien. Nah, tindakan selanjutnya yaitu melakukan tindakan ROM fleksi ekstensi pada kaki pasien. Baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Apa ada yang Bapak rasakan setelah dilakukan tindakan? Ya agak mendingan.
Baik, jika ada yang kurang enak, nanti bisa hubungi ke ruang perawat ya Pak. Iya. Jika seperti itu, saya akan kembali ke ruang perawat. Nanti saya kesini lagi pukul 12 untuk mengecek keadaan Bapak. Iya. Baik, saya kembali dulu ya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya.